Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar semua? Semoga selalu diberi kesehatan. Amin. Untuk hari ini kita akan melanjutkan materi yang kemarin, masih tentang sistem pengapian elektronik. Sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa dulu supaya diberi kemudahan dan kelancaran dalam belajar. Berdoa dipersilakan. Cukup. Untuk absensi seperti biasa ya, nanti kalian buka link absensi. Oke, langsung saja kita masuk ke materi yang berikutnya. Di sini ada lanjutan poin 5 sampai 9 ya. Oke, kita masuk yang ke poin nomor 5. Karena kita kemarin sudah membahas 1 sampai 4. Nah, untuk yang kelima di sini bagaimana prinsip kerja transistor ignition induktif (TRII). Nah, prinsip kerja transistor ignition induktif ini dapat dilihat pada gambar ini. Perhatikan gambarnya ya. Ada 4 gambar. Gambar yang pertama, poin A, kontak on, mesin belum berputar. Yang gambar B, pick up coil menghasilkan tegangan di atas tegangan operasi transistor. Berarti di sini TR on ya. Terus yang ketiga, yang poin C, tegangan base TR pada tegangan ground TR off. Terus yang D, tegangan pick up coil dan kerja transistor. Penjelasannya seperti ini. Nah, gambar yang pertama tadi ya. Pada posisi A, nih gambar A ya. Kunci kontak on, namun mesin belum berputar. Sehingga pick up coil belum menghasilkan listrik. Tegangan base transistor sebesar tegangan P. Tegangan ini di bawah tegangan operasional transistor, sehingga transistor off. Tidak ada aliran listrik ke primer coil. Hal ini mengindikasikan pengapian elektronik lebih aman dibanding pengapian konvensional, di mana bila kontak on, mesin mati, posisi platina menutup, maka ada aliran ke primer coil. Bila lupa dan terjadi lama, maka coil menjadi panas dan cepat rusak. Oke, lanjut ke yang gambar B ya. Pada posisi B, di mana mesin telah berputar. Saat posisi reduktor pada sinyal rotor dengan bracket pick up coil mendekat dan telah menghasilkan tegangan di atas tegangan operasi transistor, maka transistor TR menjadi on. Saat TR on, maka arus dari baterai mengalir ke primer coil, terminal C TR, terus ke terminal E TR dan ke massa. Aliran listrik pada primer coil menyebabkan inti coil menjadi magnet. Bisa dipahami ya? Oke, lanjut ke yang gambar C. Pada posisi C, ini gambarnya ya, perhatikan, di mana tegangan pada base transistor sama dengan tegangan ground. Aliran ke base TR terputus. TR menjadi off. Aliran listrik primer coil terputus, kemagnetan hilang. Terjadi induksi tegangan tinggi pada sekunder coil. Listrik dialirkan ke busi. Seperti itu ya. Oke. Terus yang poin D. Nah, dengan demikian lama transistor on, mulai tegangan pick up coil di atas tegangan operasi dan off saat tegangan ground. Lama TR on merupakan sudut duel pada pengapian elektronik.
Nah, saat TR off terjadi induksi sekunder koil, sehingga saat TR off merupakan saat pengabdian. Mungkin di pertemuan yang berikutnya saya kasih gambaran melalui animasi, ya, animasi cara kerja pengapian elektronik seperti waktu pengapian konvensional. Oke. Nah, poin 5 bisa dipahami ya. Kita lanjut dulu. Sekarang kita masuk ke poin 6, ya. Bagaimana prinsip sensor Hall pada transistor ignition Hall (TRIH), ya. Di sini poinnya prinsip sensor transistor, ya. Kita lihat dulu gambarnya di sini. Nah, ini konstruksi distributor dan prinsip kerja Hall. Ini gambarnya. Ini konstruksi distributornya. Oke. Nah, ini gambaran prinsip kerjanya. Penjelasannya seperti ini. Sistem pengapian transistor Hall atau transistor ignition Hall atau singkatannya TRIH merupakan sistem pengapian yang menggunakan konsep Hall effect sebagai sensor untuk memicu kerja igniter. Hall effect sensor itu apa? Komponen yang dapat merubah informasi magnetik menjadi sinyal listrik. Bila densitas medan magnet di sekitar Hall sensor, densitas medan magnetnya melebihi batas ambang yang ditentukan, maka sensor akan mendeteksi dan menghasilkan tegangan keluaran atau output yang disebut dengan tegangan Hall, ya, VH. Mulai ada gambaran ya? Insya Allah bisa. Selama kalian mau belajar bareng-bareng. Oke, terus penjelasan berikutnya. Komponen yang dibutuhkan untuk menghasilkan sinyal menggunakan konsep Hall ada 3. Ya, di sini ada 3, yaitu sensor Hall, magnet permanen, dan komponen yang mampu merubah densitas magnet. Pada distributor Hall, rangkaian sensor Hall dan magnet dibuat dalam satu kit sensor Hall untuk merubah densitas menggunakan shutter blade. Oke, seperti itu. Kita masuk ke, nah, di sini prinsip distributor dengan sinyal generator tipe Hall adalah sebagai berikut. Saat poros distributor berputar, maka shutter blade juga berputar. Saat posisi shutter blade pada posisi celah, jarak medan magnet dengan Hall sensor jauh sehingga densitas magnet lemah. Hall sensor menghasilkan tegangan output rendah. Nah, saat posisi shutter blade pada posisi di antara magnet dengan Hall sensor, maka shutter blade menjadi penghantar magnet sehingga densitas magnet ke Hall sensor kuat. Hall sensor menghasilkan tegangan output tinggi. Seperti itu ya. Ini ada yang kurang, Pak Guru tambah dulu. Nah, oke. Poin yang ke-6. Semoga bisa memahami ya. Terus kita masuk ke poin yang ke-7. Di sini. Bagaimana prinsip kerja transistor ignition Hall? Kalau yang tadi kan sensor ya, ini prinsip kerjanya. Nah, kalian perhatikan dulu gambarnya ini. Ini gambar dari prinsip kerja sistem pengapian transistor. Oke? Wah, Pak, bingung. Itu apa itu? Nah, makanya tadi Pak Guru sampaikan. Insya Allah besok Pak Guru buatkan video yang animasi sehingga lebih menambah wawasan dan gambaran buat kalian semua. Gitu ya. Nah, di sini keterangannya seperti ini. Perhatikan baik-baik. Ya, prinsip kerjanya.
Saat kunci kontak on, arus listrik mengalir ke regulator tegangan sensor Hall. Bila Hall sensor berada di celah shutter blade, maka intensitas magnet di Hall sensor lemah. Hall sensor menghasilkan tegangan rendah atau mendekati 0. Tegangan base TR3 rendah, sehingga TR3 off. Saat TR3 off, maka tegangan base TR2 naik, sehingga TR2 menjadi on. Nah, ketika TR2 on, terjadi aliran listrik ke base TR1, sehingga TR1 on. Nah, kalau melihat gambar di sini, kan berkesinambungan. Oke? Dimulai dari baterai. Nah, nanti pasti kalian akan mulai ada gambaran. Sambil dilihat gambarnya, terus keterangannya. Oke? Nah, kita lanjut. Ketika TR1 on, maka negatif koil berhubungan dengan massa. Terjadi aliran listrik melalui primer koil, menyebabkan inti koil menjadi magnet. Seperti itu ya. Oke, lanjut ke poin yang ke-8. Tadi kan 5, 6, 7. Sekarang ke poin 8. Oke. Yang ke-8 apa? Bagaimana prinsip kerja sensor optik pada transistor ignition optik TRIO, ya. Sistem pengapian transistor optik atau transistor ignition optik merupakan sistem pengapian yang menggunakan sensor optik sebagai sensor untuk memicu kerja igniter. Komponen yang dibutuhkan untuk menghasilkan sinyal menggunakan sensor optik ada 3, ya, yaitu LED atau inframerah, fotodiode atau fototransistor, dan disk atau rotor LED. Oke. Nah, di sini LED berfungsi sebagai penghasil cahaya. Fototransistor sebagai saklar yang bekerja karena efek cahaya. Rotor LED atau disk sebagai media yang mengatur intensitas cahaya. Itu ya. Nah, perhatikan gambarnya di sini. Oke. Ya, prinsip kerja sistem pengapian Hall ini yang tadi ya. Nah, ini keterangannya yang poin 8. LED dan fototransistor biasanya telah dibuat dalam satu kit, yaitu generator. Sinyal optik atau sensor optik unit, ya. Di sini maksud saya, sedangkan rotor plate atau disk dibuat terpisah dan dipasang pada poros distributor. Nah, saat poros distributor berputar, maka disk atau rotor plate juga berputar. Nah, saat posisi disk atau rotor plate pada posisi celah, maka fototransistor mendapat cahaya LED sehingga fototransistor menjadi on. Tegangan output sensor optik naik. Nah, kan gitu. Ya, saat posisi disk atau rotor plate pada posisi menutup cahaya LED, maka fototransistor tidak mendapat cahaya LED, menyebabkan fototransistor off. Tegangan output sensor optik menjadi 0. Dengan demikian, saat poros distributor berputar, sensor optik menghasilkan gelombang listrik berbentuk kotak. Oke, seperti itu ya. Ini Pak Guru kurang, tambahin lagi. Ya. Berbentuk kotak. Seperti itu ya. Jadi pahami? Kita masuk ke poin yang ke-9. Di sini. Bagaimana prinsip kerja transistor ignition optik? Ya, prinsip kerjanya itu seperti apa? Nah, perhatikan gambarnya. Nah, oke. Baterai, koil, igniter, sensor optik. Oke. Penjelasannya seperti ini.
Saat kunci kontak on, arus listrik mengalir ke R3, terus ke LED, terus ke massa, sehingga LED menyala. Bila berada rotor plate pada bagian tertutup, maka cahaya LED ke fototransistor terhalang, sehingga fototransistor menjadi off. Nah, karena disk atau rotor plate berputar, maka disk atau rotor plate bergeser ke bagian celah, sehingga cahaya LED akan mengenai fototransistor, sehingga fototransistor menjadi on. Tegangan output sensor optik tinggi, listrik mengalir base TR2 melalui R2, ya, sehingga TR2 on. Seperti itu ya. Ketika TR2 on, terdapat aliran listrik dari baterai mengalir ke R1, ke base TR1, sehingga TR1 menjadi on juga. Ketika TR1 on, maka negatif koil berhubungan dengan massa, sehingga terjadi aliran listrik melalui primer koil. Nah, di sini menyebabkan inti koil menjadi magnet. Oke, bisa dipahami ya. Nah, kesimpulannya untuk hari ini kita belajar 5 poin ya. Bagaimana prinsip kerja transistor ignition induktif TRII ya. Terus poin berikutnya, bagaimana prinsip sensor Hall transistor ignition Hall TRIH. Poin berikutnya, bagaimana prinsip kerja transistor ignition Hall. Ini kan prinsip sensor, ini prinsip kerja. Gitu. Terus yang berikutnya, bagaimana prinsip kerja sensor optik. Nah, sensor ya, oke. Terus yang berikutnya, bagaimana prinsip kerja transistor ignition optik TRI. Seperti itu, oke. Untuk itu, terima kasih. Semoga bermanfaat. Bila ada kurangnya, mohon maaf. Nanti kalian juga harus belajar dengan materi yang Pak Guru buat di link PDF, sehingga menambah wawasan kalian. Untuk pelajaran hari ini cukup sekian dulu. Jaga selalu kesehatan, ibadahnya selalu lebih ditingkatkan lagi. Oke, bila ada pertanyaan langsung saja nanti pas mata pelajaran Pak Guru bisa langsung WA Pri, atau mungkin pengen video conference atau apa, boleh. Gitu ya. Selalu semangat. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.